Gunung menurut saya gambarnya seperti ini, garisnya dari kiri 0 derajat ke atas dan segala macam, lalu kemudian turun lagi ke bawah, tapi tidak ada output apapun dalam bentuk perekaman, dalam bentuk memori. Kinerja ini masih bisa sah dilakukan. Dalam artian unsur audio tidak terjadi sama sekali di sana. Namun kinerja kreatif yang biasa kita lakukan itu selalu berkaitan erat dengan 4 benda ini. Jadi satu benda saja hilang, ketika kita berbicara tentang eksekusi antara visual dan audio mungkin tidak ada masalah. Namun ketika kinerjanya yang hilang adalah prosesi antara perekaman dan otak ini, disitulah terjadi ketimpangan sebuah prosesi kreatif. Namun yang paling biasa dilakukan adalah ketika sudah ada 3 unsur utama yang sudah muncul, selanjutnya kita hanya perlu menambahkan 1 unsur tambahan dalam dunia kreatif agar semuanya menjadi sempurna. Terjadilah sebuah kinerja kreatif di sana. Dalam artian 4 unsur ini harus bekerja bersama dalam bentuk ya misalnya yang paling standar gitu. Sebuah lukisan, andai kan dibuat hanya lukisannya saja, tidak ada naratif yang mendeskripsikan itu dalam bentuk suara, betapa wajahnya sangat indah dalam bentuk misalnya ketika nonton pamerannya kemudian ada narator atau ada apa ya dibilangnya pembantu di galeri lah ya yang cerita ini lukisannya tentang ini mas, tentang apa diceritakan lewat nalar, mulut, suara. Betapa indahnya, betapa Leonardo da Vinci waktu itu menggambar Mona Lisa dengan diceritakan sama siapa ya bang ya misalnya narator oleh galeris untuk misalnya bisa memaparkan kejadian bahwa lukisan tersebut dibandingkan dengan dia kasih dengan visual Mona Lisa dia tambahkan visual tulisan mengenai Mona Lisa tersebut gitu. Ya sampai dibaca dua-duanya karena ini secara visual bisa dibaca, ini secara visual bisa dilihat, dinikmati keindahan warnanya dan segala macam. Namun secara narasi, sesuatu yang harusnya dipikirkan sebagai sebuah impian nggak terjadi di sana. Semuanya terpapar apa adanya, nggak ada lagi daya hayal kita tentang sesuatu bernama audio di sana. Karena gimana pun juga sebuah visual harus tetap bisa diceritakan, harus tetap bisa dipaparkan melalui keindahan suara. Keindahan, andai kan itu nggak indah dalam bentuk suara, namun tetap harus disinggung dengan sesuatu yang bernama audio. Dua-duanya mungkin bisa saling hilang, gitu ya. Dua-duanya bahkan bisa nggak ada sama sekali. Contoh, saya punya otak dan saya punya memori, namun nggak pernah bisa tervisualisasikan. Jadi saya punya tulisannya bentuknya seperti ini pada suatu ketika, tapi saya nggak pernah mengungkapkannya dalam bentuk gambar. Saya nggak pernah mengungkapkannya dalam bentuk suara. Saya diam saja. Yang bekerja cuma kinerja memori dan otak. Tidak akan ada apapun di dunia kreatif. Tidak akan ada apapun yang akhirnya bisa dipaparkan. Tidak ada apapun yang akhirnya bisa disuarakan. Tidak ada apapun yang bisa diceritakan. Dan tidak akan jadi apa-apa juga. Kita membutuhkan bantuan visual untuk akhirnya bisa melukiskan sajak tersebut dalam bentuk teks. Ketika sudah menulis, berarti ada unsur visual di sana. Ada hal yang bisa dilihat. Dan ketika diceritakan, akan ada audio di sana. Jadi kinerjanya memang sangat kompleks, sehingga semua unsur kreatif itu akan menjadi sangat sempurna ketika 4 benda ini akan berkolaborasi bersama, akan bergabung dalam bentuk eksekusi apapun. Ya bisa jadi video musik, yang kemudian di bawah video musik itu ada paparan konsep, ide, cerita, dan segala macam agar bisa sampai prosesnya menembus sekat-sekat yang di luar ranah formal tadi gitu ya. Kayak ketika dipertanyakan kenapa baju angkatan udara warnanya biru gitu ya, itu nggak akan pernah bisa dijawab kalau kita tidak pernah mengetahui tentang intuitif artistik dalam bentuk visual. Ya karena kalau dikasih warna merah gitu ya, itu mungkin tidak cocok dan segala macam. Jadi kita berikan warna biru secara visual akan menarik dan segala macam. Kenapa bajunya loreng-loreng? Ya karena mereka harus bersembunyi di rerumputan dan biasanya ketika berperang dengan baju loreng ini adalah kondisi paling tepat untuk melukiskan sebuah warna ketika dia harus dieksekusi di beragam tempat di dunia ini. Ternyata lebih cocok kalau warnanya adalah loreng gitu misalnya. Ada pemikiran, ada ide kreativitas sehingga divisualisasikan dalam bentuk baju militer yang warnanya loreng. Kenapa dokter bajunya putih ya?
Kenapa nggak warnanya misalnya hijau dan segala macam, atau kenapa itu mungkin untuk mewakilkan kebersihan, orang akan menjadi lebih tenang bekerja ketika dia tahu bahwa dia sudah menggunakan baju yang sangat steril, higienis, putih gitu, menjadi salah satu paparan utama dalam bentuk visual seorang dokter misalnya. Dan selanjutnya. Kira-kira itulah yang dinamakan dengan pola kreatif, mengapa harus melibatkan audio dan visual. Dan bahkan bisa dihilangkan audionya, cukup visual saja, dan